Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bible Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Shalom saudaraku, di video kali ini kita akan membahas salah satu pernyataan Juma yang mana dia menuduh bahwa akar dari segala perdebatan agama yang saat ini marak terjadi di sosial media itu penyebabnya adalah orang Kristen, atau lebih tepatnya itu gara-gara Bible-nya orang Kristen, di mana lembaga Alkitab Indonesia itu dituduh mencuri istilah-istilah Islam yang kemudian dipakai di dalam Alkitab. Dan memang ini yang sekarang lagi rame dipermasalahkan oleh para polemikus Islam ya, yaitu pemakaian kata Allah, pemakaian kata Alkitab, ya, di mana mereka itu protes bahwa Allah itu adalah nama sesembahan mereka, sebuah nama pribadi, bukan hanya sekedar nama jenis gitu ya. Oke lah, langsung aja kita simak seperti apa pernyataan Juma secara lengkap. Yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi, punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa Anda batasin? Sementara Anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bible Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semir rambut, skincare di muka, rambut baru, kemudian Anda posting kemana-mana, Anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Gak sama sekali. No. Belanda datang dengan senjata lengkap saja, kami nggak mundur. Apalagi kalau cuma kayak ente, anak baru kemarin sore. Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari Anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau Anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat, kitab Anda yang Anda harus luruskan dulu. Jangan Anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan Anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan. Menggelikan itu. Ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya Anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang Anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Pertama kita luruskan dulu ya teman-teman, pemakaian kata Allah ini secara terminologi katanya sebenarnya dari mana awal mulanya dan siapa yang menggunakannya terlebih dahulu. Saya nggak perlu menjelaskan ya, karena kalau saya menjelaskan sebagai orang Kristen, saya yakin nanti banyak orang-orang Islam yang tidak akan percaya dengan ucapan saya, karena saya dianggap tidak netral. Ya, jadi biarlah para cendekiawan Muslim berikut ini yang menjelaskan, supaya Juma dan para pengikutnya bisa diedukasi wawasannya. Itu. Lalu yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan.
Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai o? Itu kan suara-suara Ibrani. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai o? Itu kan suara-suara Ibrani. Itu kan suara-suara Ibrani. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Jadi si Juma inilah yang namanya maling teriak maling ya. Orang waras tentunya lebih percaya sama dua ulama Islam yang benar-benar belajar tadi daripada sama mantan satpam yang nggak pernah belajar tapi suaranya paling keras. Coba, umat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini aja yang nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmatan lil alamin yang tidak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan? Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk, petantang-petenteng, jangan memanfaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Hah? Kamu nggak tahu kalau penggawa-penggawa mereka, di antara mereka ada yang japri rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini, yang memerankan di belakang semua ini. Ada apa kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyembah batu, sujud-sujud menghadap batu, nyembah batu. Sekarang kok kau mengatakan kita, apa nggak malu? Pada bagian ini, Juma memframing bahwa di dalam Bible, Allah umat Islam itu disebut bodoh, ya, disebut punya anak dan mengosongkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, sejak kapan Allah dalam Bible yang kami kenal itu adalah Allah SWT-nya Juma? Jangan disamakan, karena Allah yang kami kenal itu tidak sama dengan Allah kalian. Allah kami tidak pernah mempunyai nabi bernama Muhammad. Allah kami tidak pernah memerintahkan sujud kepada batu hitam. Allah kami juga tidak pernah mengajarkan menghalalkan darah orang. Malahan Allah kami menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia dengan cara inkarnasi dan datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang dikasihi-Nya dari maut. Jadi sudah sangat-sangat berbeda. Jadi tolong jangan disama-samakan. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan?
Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi menurut si Juma, kalau semua ini mau berhenti, tidak ada lagi perdebatan, gampang solusinya katanya. Dia minta supaya Bible direvisi ya. Kata Allah diganti dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, atau yang lain sebagainya ya. Atau pakai nama apapun itu asalkan jangan pakai nama Allahnya umat Islam katanya. Kitabnya juga bisa disebut dengan sebutan apapun, asal jangan pakai nama Alkitab. Memang agak lain si Juma ini ya teman-teman. Dia mempermasalahkan pemakaian kata Allah dan kata Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen. Emangnya dia ini siapa? Apa haknya melarang orang Kristen memakai istilah-istilah yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia? Kementerian Agama saja nggak protes. Ulama-ulama Islam yang benar-benar belajar Islam sampai sudah profesor pun, mereka pun nggak protes. Tapi kenapa ini tiba-tiba ada mantan satpam, walaupun pakai masker, tapi mulutnya besar dan sok-sokan mau melarang? Agak lari sepertinya otak si Juma ini ya. Lalu dengan gampangnya dia bilang bahwa kalau semua ini dilakukan, maka selesai sudah perdebatan dan mereka pun tidak akan lagi membahas Kristen. Aduh, Juma, kamu ini berkata begitu seolah-olah hanya kata Allah dan kata Alkitab saja selama ini yang kau perdebatkan di dalam live TikTokmu untuk mulung koin. Padahal faktanya, Paulus pun kau bahas. Doktrin Kristen mengenai Trinitas pun kau bahas. Doktrin Kristen mengenai kasih kau bahas. Lalu Kristen kau sebut agama penjajah itu pun kau bahas. Hampir semua ajaran Kristen itu pernah kau bahas di komalmu, tapi seolah-olah kamu ini berlagak hanya mempermasalahkan kata Allah dan kata Alkitab saja. Padahal aslinya semua ajaran Kristen kau bahas dan kau campuri di dalam komal TikTokmu dengan pemahamanmu yang sesat dan terbatas itu. Jadi sebenarnya itu semua omong kosong kalau kau bilang permasalahan terjadi hanya karena pemakaian kata Allah dan kata Alkitab. Maka kalau itu sudah direvisi, selesai dan tidak ada lagi perdebatan. Faktanya hampir semua ajaran Kristen itu kau bahas dan kau permasalahkan di dalam komalmu. Ya, jadi kalau kau bilang permasalahan hanya ada pada kata Allah dan kata Alkitab, itu hanya alasanmu yang kau buat-buat untuk menutupi ketakutanmu karena dilaporkan oleh Dosma si jabat ya. Saran saya lebih banyaklah lagi kau belajar supaya jangan cuma mulutmu yang besar ya Juma ya, tapi wawasanmu juga besar gitu ya. Dan yang paling penting, kamu ini nggak menjadi orang yang maling teriak maling gitu loh. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.